pertama saya ingin ke Bang Rizal Ramli terlebih dahulu. Ini apa sebetulnya bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini bukanlah memperbaiki kabel yang kusut, namun justru memberikan seluruh instalasi dan tanah di bawahnya untuk oligarki, untuk kelompok tertentu. Maksudnya bagaimana, Bang? Tisa, birokrasi kita memang ruwet, bikin masalah, bikin ribet, dan bikin susah pengusaha. Tapi solusinya bukan omni cilaka ini, tindak birokrasi yang benar. Ya, menurut saya itu yang paling penting. Tegas menindak birokrasi yang bikin susah, bikin sulit. Itu justru investor senang sekali dalam luar negeri. Nah, yang kedua, daging daripada Undang-Undang Omnibus Law ini adalah soal konsesi tambang dan konsesi tanah dan konsesi hutan. Ya, ini betul-betul daging super, daging wagyu istilahnya itu, yang konsesinya diperpanjang dari 30 tahun ke 50 tahun untuk tambang, untuk tanah dari 30 tahun sampai 90 tahun, kemudian tidak ada pembatasan luas dan sebagainya. Ini pasti yang dapat hanya sekitar 100 oligarki Indonesia yang bakal lebih kaya 20 sampai 100 kali dari penguasaan tanah. Karena tanah itu bukan hanya tanah, tetapi akses daripada kredit, ya. Karena yang punya tanah bisa 70% nilainya dia dapat sebagai kredit. Nah, tanpa memeras buruh, oligarki Indonesia udah super kaya. Kok bisa sih udah diberikan kenikmatan, diberikan tambahan potensi kekayaan yang besar ini, nasib buruh malah dikurangi, dipreteli dan sebagainya. Nah, Tisa, saya ingin mengingatkan tujuan kita untuk merdeka di preambul Undang-Undang Dasar 45. Satu, mencerdaskan bangsa. Kedua, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan ketiga, melindungi rakyat. Jadi, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Oke, Bang, tidak ada di Undang-Undang Dasar kita dari investor, oleh investor, untuk investor. Kagak ada. Bahwa kita perlu investor, yes, tetapi tujuan objektifnya meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan ini tidak akan tercapai di dalam Omnibus Law ini. Tapi menuju ke Pak Rizal. Pak Rizal, tadi pertanyaan saya sebetulnya Presiden sudah menjawab soal kegamangan, keresahan di sana. Undang-undang ini justru sebetulnya untuk melindungi hak-hak para pekerja, kemudian juga untuk meningkatkan kesejahteraan. Mohon maaf, Tisa, saya nggak percaya dengan argumen itu. Karena seperti saya katakan, Undang-Undang Dasar kita kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tidak ada di situ investor-investor, bahwa kita perlu investor, yes. Nah, undang-undang ini dari investor, oleh investor, untuk investor. Ini yang nggak benar menurut kami, ya, karena jelas kok dagingnya itu di mana dagingnya diberikan hak-hak khusus untuk tambang, untuk sumber daya alam, dan untuk tanah. Itu udah luar biasa kayaknya. Ramli, ada yang mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini merupakan sebuah legasi dari pemerintahan Joko Widodo yang tidak pernah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Kemudian juga tadi disampaikan dari pihak dari DPR, kemudian juga dari pengusaha, bahwa ini merupakan jalan terang dan ini juga merupakan infrastruktur. Apakah ini masih tidak sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh seorang begawan ekonomi seperti Bang Rizal Ramli? Apa tidak sesuai juga ini dengan pola pikir Anda, Bang Rizal? Sebetulnya sederhana. Performance kan bisa diukur. Pengangguran berkurang banyak apa tidak, pertumbuhan ekonomi apa tidak, ada apa enggak. Ya, selama pemerintahan Jokowi, pertumbuhan ekonomi makin merosot, dan solusinya itu bukan hanya soal birokrasi. Birokrasi, yes, banyak birokrasi kita yang brengsek, memang perlu di streamline. Tapi di undang-undang ini dikatakan bahwa birokrasi akan justru dipersingkat, Bang. Justru birokrasi yang tumpang tindih ini justru akan dicabut, Bang, dengan undang-undang ini.
Kalau itu namanya streamlining. Kalau streamlining saya setuju kok. Memang birokrasi kita brengsek dan sebagainya. Tetapi yang orang lupa adalah undang-undang ini tidak akan mampu menciptakan lapangan kerja seperti pidato Pak Jokowi. Ada lapangan kerja tadi disampaikan oleh Bang Misbakun tadi bahwa ada kok penyederhanaan. Misalnya untuk food and beverage nggak perlu lagi mereka mendaftarkan izin itu bayar. Kemudian juga ada beberapa prosedur-prosedur memudahkan seseorang untuk membuka usaha sehingga bisa membuat lapangan kerja. Saya setuju. Saya setuju bahwa beberapa dari kemudahan-kemudahan dan streamlining itu akan membantu bisnis. Tapi bahwa itu akan mampu menciptakan lapangan kerja yang besar, saya nggak percaya karena kebijakan ekonominya super konservatif. Ya, terlalu banyak ngutang sehingga dana disedot oleh setiap penerbitan SUN. Sehingga uang yang beredar tahun semester kemarin cuma 4% kok tambahan kredit. Kalau mau ekonominya tumbuh, lapangan kerja tinggi, pertambahan kredit harus sekitar 16-18%. Ya, justru karena kebanyakan utang, untuk membayar utang itu harus nyedot likuiditas lewat penerbitan SUN, itu mengurangi kredit yang beredar di masyarakat. Jadi yang saya mau katakan, banyak cara untuk menciptakan lapangan kerja, itu sudah dibuktikan oleh Rizal Ramli. Zaman Gus Dur. Omnibus ini bukan satu-satunya solusi. Nah, yang kedua seperti saya katakan, banyak yang sangat menguntungkan oligarki. Nah, tidak ada pemerintah di dunia yang bilang demi investor. Cuman di Indonesia doang. Harusnya demi rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Bahwa kita perlu investor, yes. Tetapi kita perlu investor yang naikin nilai tambah, ada transfer of technology, bukan yang mau mengeksploitasi sumber daya alam kita. Karena pada dasarnya apa yang terjadi ini bisa adalah ini neokolonialism. Ya kan, di mana sebagian oligarki makin lama makin super kaya, rakyatnya makin miskin. Ya, karena solusinya hanya dengan regulasi, bukan solusinya itu dengan strategi dan policy di dalam makroekonomi, di dalam corporate sector dan sebagainya. Artinya undang-undang ini menurut Rizal Ramli tidaklah dibutuhkan. Yang kedua adalah cacat hukum. Prosesnya ini totally cacat hukum dan menurut saya ya memang harus dibatalkan. Terima kasih.